Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amiratul Soleha. Di sini saya akan mempresentasikan tentang legenda Puju Abdul Alam sebagai kearifan lokal di Desa Pracen. Di sini ada daftar isi, kata pengantar, daftar isi. Di dalam daftar isi ada pendahuluan, latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan pembahasan dan penutup. Pendahuluan ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian. Latar belakang, kearifan lokal merupakan bagian dari budaya suatu masyarakat yang tidak dapat dipisahkan dari bahasa masyarakat itu sendiri. Kearifan lokal biasanya diwariskan secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi melalui cerita dari mulut ke mulut. Legenda adalah sebuah genre dari cerita rakyat yang terdiri atas narasi yang menampilkan perbuatan-perbuatan manusia yang diyakini atau dipercayai oleh si pencerita dan pendengarnya sebagai suatu kisah nyata yang pernah terjadi. Letak Desa Pracen. Desa Pracen termasuk desa yang lumayan strategis karena dapat dijangkau oleh sarana transportasi, baik kendaraan umum maupun kendaraan pribadi. Sedangkan waktu tempuh dari Desa Pracen ke kota Kabupaten Sampang 20 menit dan suksesi kepemimpinannya dilakukan setiap 6 tahun sekali. Kepala desa atau lebih dikenal dengan sebutan gejringan dipilih oleh masyarakat sehingga suasana demokratis terasa baik. Rumusan masalah. Ada bagaimana legenda Puju Abdul Alam. Bagaimana legenda Puju Abdul Alam kearifan lokal di Desa Pracen. Tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana terjadinya Puju Abdul Alam di Desa Pracen. Untuk mengetahui apakah Puju Abdul Alam termasuk kearifan lokal di Desa Pracen sebagai persyaratan memperoleh nilai tugas sosiologi. Pembahasan. A. Mitos Puju Abdul Alam di Desa Pracen. B. Mitos Puju Abdul Alam termasuk kearifan lokal di Desa Pracen. Mitos Puju Abdul Alam di Desa Pracen. Mitos Puju Abdul Alam bermula dari perjalanan kru Mata Madura dari kantor pusat hingga lewat perbatasan Sumeneb Pamekasan, dipayungi awan yang semakin lama semakin menebal. Sekitar 5 menit keluar perbatasan, gumpalan awan itu jebol. Dari dalam kendaraan terlihat jelas aksi kejar-mengejar tetesan hujan yang seakan tak mau kalah dengan laju benda bermotor yang kami tempungi. Deras, tapi itu tak lama. Tak sampai 10 menit cuaca kembali seperti beberapa waktu lalu saat kru masih berkemah di markas. Redaksi setelah sempat menaikkan anggota kru dari Pamekasan di depan kampus Setain, mobil kembali melaju. Tujuan kru ke lokasi pesantren Pesarean Kiai Sepuh di Pracen, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang. Namun karena ada agenda lain, kru transit di kantor Biro Sampang dekat kantor PEM Kabut Pemkab. Dari sana diputuskan cukup naik kendaraan roda 2 saja ke Pracen. Akhirnya cukup saya dan salah
satu wartawan Biro Sampang Syamsul yang bertolak ke Prajan. Namun karena ada agenda lain, kru transit di kantor Biro Sampang dekat kantor Pemkab. Dari sana diputuskan cukup naik kendaraan roda 2 saja ke Prajan. Akhirnya cukup saya dan salah satu wartawan Biro Sampang Syamsul yang bertolak ke Prajan. Anggota kru lain Rifiki dan Syahid tinggal di kantor biro, sementara Hambali ditemani sopir mendadak bertolak ke Surabaya. Kurang lebih 15 menit dari sini, Mas, kata Syamsul. Saat saya tanyakan jarak kota Sampang Prajan, jam menunjukkan angka 16 pas. WIB. Syamsul lantas melanjutkan motor Honda Beat hitam miliknya lumayan kencang hingga di lokasi wisata Camplong. Ia membelokkan motornya ke arah utara. Di mulut jalan beraspal itu ada papan nama bertulis Jalan Prajan. Sekitar 1 kilometer kemudian kami pun sampai di sebuah jalan bercabang. Syamsul menghentikan laju motornya. Saya agak lupa karena lama tak kesini, kata warga kecamatan Tambelengan yang asalnya dari Camplong itu sambil lengak-lengok untuk menyingkat waktu. Kami pun bertanya pada warga. Setelah dapat petunjuk tanpa babi bu, kami kembali melaju ke utara. Jalannya menanjak sebuah bukit kecil namun agak ramai dengan lalu lalang santriwan santriwati. Bangunan di kanan kiri jalan juga terlihat padat rapat. Rupanya disitulah adalah kawasan pesantren. Terus ke timur lalu ke utara, di sana pesantren Pujuk Prajan, kata seorang bindara bertutup kepala putih. Saat kami menanyakan titik lokasi asta, ukuran jalan makin sempit seperti gang kampung. Motor Syamsul terus melaju hingga jalan beraspal itu putus. Di sisi kanan jalan merupakan tebing curam, di bawahnya sungai besar, kata Syamsul. Sungai itu bernama Sungai Prajan. Motor Syamsul kami parkir di sisi bangunan madrasah pesantren, tepat di pinggir tebing. Saya dan Syamsul berjalan kaki menaiki sisa tanjakan bukit. Kiai Abdul Alam dikenal sebagai pembabat Bukit Prajan. Beliau diceritakan betapa di atas Bukit Sumber Prajan, dari sanalah lentera ilmu memancarkan cahayanya di bumi kota Bahari. Kiai Abdul Alam juga disebut sebagai peletak dasar pesantren Prajan. Pesantren Prajan ini merupakan salah satu pesantren tertua di Madura. Kata seorang santri pondok pesantren Fatihul Ulum Prajan, usia kami berziarah. Perkataan santri itu dinyakan oleh Syamsul. Kiai Abdul Alam diriwayatkan berguru pada Kiai Aji Gunung Sampang. Jadi masa hidup Kiai Aji Gunung bisa menjadi tolak ukur, kata Bindara Ilzam, salah satu pakar silsilah di PMK. Mitos Pujuk Abdul Alam termasuk kearifan lokal di desa Prajan. Ada ciri-ciri kearifan lokal, karakteristik kearifan lokal, fungsi kearifan lokal, bentuk kearifan lokal. Ciri-ciri kearifan lokal: bertahan dari gempuran budaya asing, memiliki kemampuan mengakomodasi budaya yang berasal dari luar, mampu mengintegrasikan budaya asing ke dalam budaya asli di Indonesia, mampu mengendalikan budaya asing yang masuk, memberi arah pada perkembangan budaya di masyarakat. Karakteristik lokal. Kearifan lokal harus mengajar orang untuk mencintai alam,
bukan untuk menghancurkannya. Harus menggabungkan pengetahuan kebijakan yang mengajarkan orang tentang etika dan nilai-nilai moral. Kearifan lokal harus berasal dari anggota komunitas yang lebih tua. Kearifan lokal dapat terbentuk nilai, norma, etika, kepercayaan, adat istiadat, hukum adat, aturan-aturan khusus. Fungsi kearifan lokal berfungsi untuk konservasi dan pelestarian sumber daya alam. 2. Berfungsi untuk pengembangan sumber daya manusia. 3. Berfungsi untuk mengembangkan kebudayaan dari ilmu pengetahuan. 4. Berfungsi sebagai petua kepercayaan, sastra, dan pantangan. 5. Bermakna sosial, misalnya upacara integrasi komunal atau kekerabatan, dan pada upacara pertanian. 6. Bermakna etika dan moral yang berwujud dalam upacara ngaben dan selamatan roh. 7. Bermakna politik atau hubungan kekuasaan, patron, klien, DSB. Bentuk kearifan lokal. Menurut Prof. Nyoman Sita dalam menggali kearifan lokal untuk Ajek Bali, menyatakan bentuk-bentuk kearifan lokal dalam masyarakat dapat berupa nilai, norma, etika, kepercayaan, adat istiadat, hukum adat, dan aturan-aturan khusus. Oleh karena bentuknya yang bermacam-macam dan ia hidup dalam aneka budaya masyarakat, maka fungsinya menjadi bermacam-macam. Nyoman Sirta menjelaskan bahwa bentuk-bentuk kearifan lokal yang ada dalam masyarakat berupa nilai, norma, kepercayaan, dan aturan-aturan khusus. Penutupan. Kesimpulan. K. Abdul Alam sepuh para ulama Sampang. K. Abdul Alam Prajan Camplong Sampang adalah sesepuh para ulama Sampang. Beliau dimakamkan di Desa Prajan, kira-kira 12 km ke arah timur Kabupaten Sampang. Beliau hidup pada zaman pemerintahan Sultan Trunojoyo Sampang. Beliau dilahirkan di Dusun Krampon, Kewanyar, Bangkalan, putra dari seorang senopati Sumenep yang bernama K. Saung Garing pengrata bumi, atau yang lebih dikenal dengan sebutan K. Kholib Krampon. K. Saung Garing sendiri meninggal di Mekah sebelum K. Abdul Alam lahir. Ibunya bernama Nyi Tupa, putri dari Nyi Kumala Patapan, putri dari K. Zainal Abidin Aji Candana Kewanyar, Bangkalan. Dari kecil K. Abdul Alam dididik oleh ibunya dalam lingkungan pesantren di Krampon. Menurut suatu cerita, Nyi Tupa sebelum menikah dengan K. Saung Garing pernah menikah dengan Abdul Mufid Aji Selasi Tambak Agung dan dikaruniai beberapa putra dan putri. Salah satunya yang terkenal bernama Sohib Abu Abdul Adim. Saran. Jadi dengan adanya makalah yang saya bangun ini, yang semestinya memiliki banyak kekurangan seperti pembahasan yang terlalu sempit relevansi, saya sebagai penulis menyarankan untuk melengkapi kekurangan yang ditemukan di makalah ini. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.